Selamat pagi jemaat GP Kris yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam renungan pagi GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak jemaat untuk kita boleh sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan dari renungan pagi GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Atas pimpinan Tuhan sepanjang malam kami boleh beristirahat dan Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami, pelayanan dan panggilan kami sebagai umat percaya, kami rindu bersama-sama untuk memulai seluruh aktivitas kami dengan merenungkan satu kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh perenungan firman Tuhan sehingga boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami untuk kami boleh menjadi saksi Kristus sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan di dalam ucapan berbahagia yang ada di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8. Ini adalah ucapan berbahagia yang ke-6 yang akan kita renungkan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 8 berkata demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang suci hatinya. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, jemaat GP Kris yang dikasihi Tuhan, salah satu kerinduan terdalam daripada manusia adalah ingin melihat Allah. Di dalam catatan Alkitab, sejak awal sejarah penebusan, manusia selalu merindukan yang namanya perjumpaan dengan penciptanya. Namun pada saat yang sama Bapak Ibu, Alkitab juga jelas mengatakan bahwa ada penghalang yang terbesar antara Allah dan manusia, yaitu dosa. Salah satu contoh yang baik di dalam perjanjian Musa, di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam doa Musa. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 18, Musa pernah memohon kepada Tuhan berkata seperti ini. Tunjukkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi apa jawab Tuhan? Tuhan berkata kepada Musa, tidak seorang pun yang dapat melihat aku dapat hidup. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, sehingga kita adalah orang berdosa. Tetapi di dalam khotbah di bukit, di dalam Matius pasal 5 ayat 8 ini, Yesus berkata berbahagialah orang yang suci hatinya. Kenapa? Karena mereka akan melihat Allah. Nah, firman Tuhan pada pagi ini yang akan kita renungkan, yaitu tentang siapa yang berbahagia di sini. Dan juga apa janji Tuhan bagi orang yang betul-betul melakukan firman Tuhan ini, yaitu tentang orang yang suci hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan dua bagian ini, yaitu di ayat 8 bagian A dan juga ayat 8 bagian B. Pertama-tama kita akan memperhatikan tentang karakter daripada warga kerajaan Allah. Di ayat 8 bagian A dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apa artinya suci hati? Nah, di dalam Alkitab, khususnya di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8 ini, kata suci yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu adalah kata kataros. Kataros ini bisa berarti bersih, bisa berarti murni, juga bisa berarti tidak tercemar. Nah, sedangkan makna daripada kata hati di dalam Alkitab, hati itu bukan sekedar pusat perasaan, tetapi hati juga itu menunjukkan
kepada seluruh keberadaan manusia itu. Hati itu mencakup bukan hanya perasaan, tetapi juga mencakup pikiran. Hati juga itu mencakup yang namanya kehendak. Hati juga itu mencakup yang namanya motivasi. Ya, termasuk juga mencakup yang namanya keinginan dan perasaan kita. Sehingga Bapak Ibu, hati di dalam Alkitab itu adalah pusat daripada seluruh keberadaan manusia. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, berarti suci hati itu memiliki orang yang memiliki hati yang betul-betul murni di hadapan Allah. Seluruh keberadaan hidupnya tidak bercabang. Motivasinya tidak munafik. Hatinya tidak terbagi antara Allah dan dunia. Nah, di dalam beberapa penulis-penulis penafsir daripada Injil Matius, para penafsir umumnya melihat bahwa suci hati ini itu setidak-tidaknya mencakup dua dimensi yang saling berkaitan. Yang pertama Bapak Ibu, mengenai suci hati itu berkaitan dengan kemurnian moral batin. Yaitu bukan hanya melakukan tindakan yang benar secara moral, tetapi juga memiliki motivasi yang benar di hadapan Allah. Sehingga baik itu perbuatannya secara luar maupun sikap hatinya ketika melakukan sesuatu juga murni di hadapan Allah. Nah, yang kedua Bapak Ibu, suci hati ini juga berkaitan dengan ketulusan dan kesatuan hati. Nah, dalam hal ini suci hati itu berarti memiliki hati yang utuh kepada Allah. Bukan setengah untuk Tuhan, lalu setengahnya lagi untuk dunia. Juga bukan mengaku mengasihi Allah, tetapi juga pada saat yang sama juga tetap mencintai dosa. Bukan itu yang dimaksud sebagai orang yang suci hati di sini Bapak Ibu. Tetapi orang yang suci hatinya adalah orang yang memiliki motivasi yang benar, yang bersih di hadapan Allah. Ia memiliki hati yang sama sekali tidak terbagi dan hidupnya sepenuhnya selaras antara pengakuan di mulut dengan tindakannya. Nah, itu yang dimaksud sebagai orang yang suci hatinya, yaitu orang yang memiliki motivasi yang bersih dan hati yang lurus di hadapan Allah. Nah, lalu janji daripada orang yang setia melakukan firman Tuhan ini adalah mereka akan melihat Allah. Nah, ini adalah janji yang sangat mengagumkan Bapak Ibu. Kenapa saya katakan ini dari sekian banyak janji di dalam ucapan berbahagia ini adalah janji yang paling mengagumkan. Kenapa? Karena seluruh perjanjian lama sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dalam kemuliaannya yang penuh akan tetap hidup. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang mulia. Allah kita itu adalah Allah yang tidak terbatas, yang tidak bisa kita hampiri. Tetapi Bapak Ibu, yang menarik di sini, di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini, sekalipun memang perjanjian lama sudah mengatakan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah lalu ia tetap hidup. Tetapi Yesus berkata, bagi orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Ini adalah janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita akan melihat Allah jika kita betul-betul hidup suci di hadapan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu adalah, apa sih pentingnya bagi kita sebagai manusia berdosa ketika kita dikatakan melihat Allah? Nah, tentu Bapak Ibu sekali lagi ini adalah janji yang sangat besar. Karena sebagaimana kita telah ketahui bahwa tidak ada kerinduan terbesar manusia adalah ingin melihat Allah. Dan Alkitab pada saat yang sama mencatat dosa menghambat kita untuk tidak bisa melihat Allah.
Maka ini tentu adalah janji yang sangat penting bagi kita. Ini adalah puncak daripada semua keselamatan yang kita terima di dalam Kristus. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu, puncak daripada keselamatan itu bukan sekedar kita masuk surga. Bukan sekedar kita terbebas daripada neraka. Bukan sekedar kita menerima berkat. Meskipun itu adalah bagian-bagian yang penting di dalam keselamatan kita. Tetapi puncak daripada keselamatan kita itu adalah apa? Kita melihat Allah itu sendiri. Melihat dia di dalam kemuliaannya yang penuh. Yaitu berada di dalam hadiratnya. Dan menikmati persekutuan yang sempurna dengan Allah itu. Karena itu sekali lagi, janji ini sangatlah besar. Dan ini adalah puncak daripada harapan seluruh manusia. Yaitu ingin melihat Allah. Nah, Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini apa yang menjadi perenungan bagi kita untuk kita bisa menghidupi. Nah, ucapan yang berbahagia yang keenam ini Bapak Ibu, pada dasarnya adalah cermin yang sebetulnya menyingkapkan kondisi hati kita di hadapan Allah. Bahwa jika standar Yesus adalah suci hati, maka pertanyaannya, siapa di antara kita yang betul-betul memenuhi standar ini? Alkitab berkata, hati kita semua telah jatuh di dalam dosa. Dan hati yang telah jatuh di dalam dosa, itu penuh dengan kelicikan. Hati yang penuh dosa itu sudah tercemar dengan dosa. Hati yang berdosa itu cenderung memberontak terhadap Allah. Maka di sini kita melihat masalah kita sebetulnya. Kita bukan hanya salah berdosa di dalam tindakan-tindakan kita. Tetapi juga kita memiliki hati yang berdosa di hadapan Allah. Hati kita tidak lagi suci di hadapan Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah. Tetapi pada saat yang sama pun, kita bisa beribadah hanya untuk mencari pujian manusia. Supaya kita terlihat rohani. Kita bisa saja melayani Tuhan. Tetapi pada saat yang sama di dalam pelayanan, kita ingin mencari pengakuan daripada manusia. Kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, sebetulnya ketika kita berdoa, hati kita jauh daripada Tuhan. Ataupun doa kita itu hanya berisi daftar daripada kebutuhan-kebutuhan kita sendiri di hadapan Tuhan. Karena itu sekali lagi secara alami Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi firman Tuhan ini. Dan kalau tidak ada orang yang bisa memenuhi itu berarti tidak ada seorang pun yang layak melihat Allah. Tetapi disinilah keindahan daripada Injil Kristus sebagai kabar baik bagi kita. Yaitu apa yang tidak mampu kita lakukan, ternyata telah digenapi oleh Kristus bagi kita. Yesus yang adalah anak Allah, satu-satunya manusia yang benar-benar memiliki hati yang suci. Yesus Kristus murni di dalam motivasinya. Yesus Kristus sempurna di dalam ketaatannya kepada Bapa. Yesus Kristus satu-satunya yang tidak pernah munafik. Dan Yesus Kristus satu-satunya sepenuh-penuhnya mengasihi Bapa. Di mana seluruh hidupnya adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Dan kita tahu Bapak Ibu di atas kayu salib terjadi pertukaran yang ajaib. Di mana Yesus Kristus yang tidak berdosa, Alkitab mencatat ia yang tidak mengenal dosa, diperlakukan seolah-olah ia adalah orang berdosa. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini bisa menerima kebenaran Kristus dan kita akhirnya menerima suci hati di hadapan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan kita pada pagi hari ini adalah datanglah kepada Kristus dengan iman. Karena hanya melalui Kristus dosa kita diampuni. Dan bukan hanya dosa kita diampuni, tetapi juga hati kita dibersihkan. Dan Roh Kudus memurnikan hidup kita dari dalam. Maka sekali lagi panggilan kita untuk kita bisa melihat Allah. Untuk bisa menerima janji Allah Kristus ini. Maka datanglah kepada Kristus. Untuk pertama-tama kita menerima pengampunan dan penyucian daripada Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita semua untuk senantiasa kita belajar hidup suci hati di hadapan Allah
supaya pada akhirnya nanti kita boleh melihat Allah di dalam kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kiranya mampukan kami untuk menghidupi panggilan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami senantiasa datang kepada Kristus untuk menerima pengampunan dosa di dalam Kristus. Dan ketika kami menerima pengampunan dosa, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami untuk membaharui hidup kami, sehingga hati kami boleh suci di hadapan Allah. Sehingga pada akhirnya nanti Tuhan, pada waktu Kristus datang kembali, kami boleh melihat Allah di dalam kemuliaannya yang penuh. Terima kasih Tuhan untuk penebusan Kristus di atas kayu salib yang telah menggantikan kami yang berdosa ini, untuk kami boleh beroleh suci hati di hadapan Allah. Terpujilah nama-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk tetap memelihara hati yang suci di hadapan Allah, supaya pada waktunya nanti kita bisa melihat Allah muka dengan muka. Amin. Tuhan berkati kita semua.